Di zaman pandemi COVID-19, kita lebih menjaga kebersihan diri, seperti sering mandi, rajin cuci muka, cuci tangan 6 langkah, dan sering membawa hand sanitizer. Tapi apakah kita pernah mencuci hidung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arif. Jadi, di dalam video kali ini saya akan mencontohkan ataupun mempraktekkan bagaimana cara mencuci hidung. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa pakai masker di saat pandemi COVID-19 dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa juga selalu menjaga kebersihan diri. Kalau itu semua sudah dilakukan, berarti kita sudah melakukan kegiatan pencegahan penularan penyakit. Oke, kenapa sih kita harus mencuci hidung? Mencuci hidung merupakan suatu tindakan ataupun kegiatan untuk membersihkan rongga hidung dari zat partikel yang berada di rongga hidung seperti zat polutan, partikel debu, dan kotoran yang tanpa kita sadari dapat terhirup oleh kita. Mencuci hidung juga dapat membersihkan rongga hidung dari bakteri, virus, dan udara kotor dengan menggunakan larutan fisiologis seperti natrium klorida ataupun garam fisiologis. Hidung kita sendiri sebenarnya mempunyai kemampuan super sebagai organ penghidu dengan menghirup bau-bauan yang ada, seperti menghirup aroma makanan dan sebagainya. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring dari berbagai zat partikel yang terhirup. Nah, jika terlalu banyak zat polutan, zat partikel yang terhirup, maka dapat terganggunya proses penyaringan udara. Akibat partikel kotoran, debu, polutan, dan lainnya akan menumpuk di rongga hidung. Resiko infeksi pada rongga hidung dapat terjadi dan mudah terjadi pilek. Cuci hidung dapat dilakukan oleh siapa saja. Usia dewasa, anak-anak apa bisa? Jawabannya bisa. Terutama anak-anak yang sudah bisa mengikuti instruksi, biasanya itu di umur 3 tahun ke atas. Tetapi jika anak-anak tidak bisa mengikuti instruksi, sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian pada orang-orang yang mengalami alergi ataupun sering pilek-pilek, ataupun bagi orang yang mengalami sinusitis, ya, sinusitis. Bisa juga dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai gangguan pernapasan pada hidung atau penyakit lain berdasarkan anjuran dari dokter. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yaitu air, ya, 200 ml, kemudian garam setengah sendok teh, kemudian nasi goreng. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu air. Air cukup 200 ml atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian garam setengah sendok teh, ya. Atau bagi yang tidak mau ribet bisa juga dengan menggunakan cairan infus NaCl. Kemudian suntikan disposable ukuran 10 ml. Baskom dan tisu. Tapi di sini saya tidak menggunakan suntikan 10 ml. Untuk alat membersihkan rongga hidung saya pakai ini, ya. Jadi sekalian saya unboxing saja. Ini adalah alat cuci hidung, kemudian ada botol plastik, ada 2 set piece untuk dimasukkan ke rongga hidung. Memiliki perbedaan bentuk, ya. Dan ini apa namanya? Ya, pokoknya ini untuk irigasi lah, ya. Ini ada sealnya, jangan sampai hilang. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Nah, jadi di bagian bawah botol terdapat katup udara yang membantu mengeluarkan air. Botol ini kita masukkan sekitar 200 ml atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk mencuci hidung, jangan menggunakan air keran karena air keran mengandung klorin dan tidak menggunakan air sumur. Untuk menggunakan alat ini yang perlu dilakukan adalah kita bernapas dari mulut. Kemudian kita tinggal pakaikan ke hidung. Ya, oke. Kita contohkan aja ya, untuk mencuci hidung harus dilakukan di kedua lubang hidungnya. Yuk. Oke, ini dia nose washer-nya, atau kita bisa cari neti pot-nya di e-commerce. Jadi cara memakainya seperti ini. Jadi jangan lupa bernapas melalui mulut. Jadi mencuci hidung ini rasanya seperti tenggelam. Apa ketawa-ketawa? Oke, nah sekarang kita cuci hidung di rongga hidung sebelahnya.
Dan jangan lupa Oke, sekarang kita cuci hidung di rongga hidung sebelahnya dan jangan lupa bernapas melalui mulut. Sebenarnya apa sih manfaat cuci hidung? Nah, manfaat dari cuci hidung yang pertama membersihkan rongga hidung dari bakteri, virus, debu, kotoran, zat polutan, dan lainnya. Yang kedua, membersihkan hidung dari lendir yang kental. Ya. Yang ketiga, dapat membuat hidung bersih dan terasa lebih segar. Yang keempat, mencegah infeksi pada saluran hidung dan pernapasan. Yang kelima, dapat melembabkan hidung yang kering akibat suhu yang dingin atau suhu yang panas dengan kelembaban yang rendah. Contohnya waktu di tanah suci dengan suhu tinggi, bisa dalam keadaan musim panas. Dan kelembaban yang rendah dapat membuat hidung menjadi sangat kering. Dan bisa terjadi perdarahan di rongga hidung yang disebut juga dengan mimisan. Saya pernah mengalami kondisi ini. Yang keenam, mengurangi pembekakan rongga hidung akibat peradangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dapat mengurangi keluhan bagi penderita sinusitis dan alergi. Ya. Oh ya, ada yang kelupaan. Sebelum melakukan cuci hidung, ada baiknya alat-alat yang akan kita pakai sudah bersih dan sebelum itu juga harus kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga like, kemudian share, subscribe channel ini. Saya Dr. Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.